Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kami hormati Pak Ustadz Jasdi Al-Mukarram Ustadz Jasdi Bahrun, dan juga kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu guru semuanya, dan juga kami sayangi ibu-ibu hebat semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Sore ini kita dipertemukan Allah kembali dalam acara penutupan pengajian Raudatul Hasanah. Mendapat kesempatan yang sangat bagus kedatangan Bapak Ustadz Jasdi Bahrun yang ilmunya sangat mumpuni ya Bu ya. Jadi kesempatan yang sangat bagus kita dengarkan semuanya. Nah, setelah itu acara sambutan dari ibu ketua kita, Ibunda tercinta Ibu EM Rohainah, dan selanjutnya penutup dan kita semua bersalam-salaman. Ya, demikian ya Ibu ya. Semoga bisa kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Tidak memperpanjang waktu, silakan Ibu Elna dan Ibu Yeti untuk maju. Tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bagi yang membacakan dan yang mendengarkan, insya Allah Allah tambahkan rahmat dan keimanannya. Jazakumullahu khairan, Ibu Yeti dan Ibu Ena. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ustadz untuk menyampaikan tadabbur surat Al-Qadar. Tafadhol maskurah Pak Ustadz. Kalau tafadhol tinggi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Orang yang bahagia adalah orang yang paling bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang jujur melihat kenyataan. Jadi kejujuran dalam melihat sesuatu akan mengantarkan kita kepada syukur. Syukur akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah bahkan tidak akan azab kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Semoga yang hadir dalam ruangan ini termasuk orang yang beriman dan bersyukur, sehingga terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali pemandangan sore ini. Di sini hitam-hitam, di sini hijau-hijau ya, sejuk ya. Gitu. Oh iya, muridnya cantik-cantik. Itu karena gurunya juga cantik-cantik.
dan ustadznya ganteng. Ya dong, masa saya sendiri. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 jam ke depan insya Allah ibu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dan saya berharap oleh-oleh dari saya bisa dibawa pulang dan dipakai. Setuju? Tadabbur surat Al-Qadar. Tadabbur artinya menghayati. Ya, tadabbur artinya menghayati. Al-Qadar artinya kemuliaan. Surat Al-Qadar berarti surat kemuliaan. Yuk, sebelum kita mulai panjang lebar, yuk niatkan dulu dalam hati kita, ya Allah berikan kepada kami semua kemuliaan. Aminkan doa saya. Ya Allah, anugerahkan kemuliaan kepada kami semua. Amin. Sekali lagi, ya Allah, anugerahkan kemuliaan kepada kami semua. Amin. Al-Qadar itu berhubungan dengan Al-Quran. Apa? Al-Quran. Al-Quran. Tidak ada Al-Qadar tanpa Al-Quran. Al-Qadar apa artinya tadi? Kemuliaan. Berarti tidak ada Al-Qadar tanpa Al-Quran. Kalau Al-Qadar artinya kemuliaan, maka berarti tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Pengen mulia? Adanya di sini. Ya, adanya di sini. Kalau saya sebutkan ibu ada pembagian sembako di Joglo, mau pergi nggak ke Joglo? Mau, betul? Betul? Nah, gitu. Sekarang disebutkan di sini, di mana ada kemuliaan dalam. Ibu nggak usah ke Joglo, cukup di Muria. Punya Quran semua? Punya. Oke, baik. Sebelumnya saya tes konsentrasi dulu. Doa. Allahumma ja'al fi qalbi. Yuk ke sini semua. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran. Hafal? Enggak. Qalbi mana? Sam'i, basori, yamin, shimal, fauqi, tahta, amami, khalfi. Jago. Tunjukin. Oke, sudah 2 kali. Sekarang yang ketiga saya nggak tunjukin. Siap? Udah 2 kali kan saya tunjukin? Sekarang yang ketiga ini nggak saya tunjukin. Qalbi, hati, sam'i, sam'i, sini. Geser dari sini ke sini. Sam'i sini. Basori, yamin, shimal, fauqo, atas, tahti, amami, khalfi. Siap. Ibu nggak usah pakai suara, cukup gerakan tangan saja. Saya baca doanya, ya, paham? Kalau saya nyebut Allahumma ja'al fi qalbi, langsung gini semua, oke? Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran
Nggak boleh lihat ke samping kiri kanan. Ke depan aja. Wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, wa ja'al li nur. Oke, termasuk ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sederhanakan surat Al-Qadar itu dengan 3 kalimat. Pertama Lailatul Qadar, kedua ruh, ketiga salamun. Ya. Surat Al-Qadar yang panjang itu saya sederhanakan menjadi 3 kata. Pertama Al-Qadar, kedua ruh, ketiga salamun. Al-Qadar yang dimaksud adalah malam, maka disebut Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Kalau buku kemuliaan Al-Quran, atau bahasa Arabnya Kitabul Qadar. Kalau rumah kemuliaan Baitul Qadar. Tangan kemuliaan, tangan Yadul Qadar. Kalau diri, apa diri? Qalbun, hati, nafsu diri. Berarti diri yang mulia Nafsul Qadar. Oke. Malam itu 14 abad yang lalu itu malam biasa sebenarnya. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Malamnya tidak istimewa. Entahkah malam Sabtu, entahkah malam Minggu, entahkah malam Jumat. Itu malam biasa. Tapi karena di malam itu Al-Quran turun, maka malam itu jadi luar biasa. Yang buat malam ini luar biasa, turunnya Al-Quran. Saya ulang, saya gini aja nih ceramah. Itu malam biasa, sama dengan 14 abad yang lalu, sama dengan yang sekarang ini, betul? Gitu. Malam biasa. Tapi ketika malam itu Quran turun, malam itu jadi luar biasa. Apa yang membuat malam menjadi luar biasa? Al-Quran. Oke, udah dapat kesimpulan? Apa yang membuat malam itu jadi luar biasa? Al-Quran. Rumah kita biasa. Ngontrak kecil. Tapi kalau di dalamnya dibaca Quran, insya Allah rumah kita menjadi luar biasa. Paham? Saya biasa. Tapi kalau dalam diri saya ada Al-Quran, insya Allah jadi luar biasa. Sekarang ada di tangan kita pilihannya. Mau jadi yang biasa atau mau jadi luar biasa? Luar biasa, bukan biasa di luar. Paham? Bisa. Anak kita anak yang biasa, tapi karena anak kita diajari Quran, maka anak kita menjadi luar biasa. Oke. Satu dapat? Kalau kira-kira pulang masih ingat? Alhamdulillah. Oke, dapat 1. Malam itu disebut malam kemuliaan karena Al-Quran. Al-Quran itu disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Quran ini kami menurunkannya penuh keberkahan. Tadi kemuliaan sudah dapat. Kita simpan dulu. Apa yang membuat mulia itu Al-Quran? Ada apa dengan Quran sehingga bisa membuat malam biasa menjadi malam mulia? Karena Quran mubarak. Apa? Mubarak. Mubarak artinya penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan itu maka melahirkan qadar. Apa itu qadar? Oke, yuk kita hubungkan dua ini dulu.
Allah Subhanahu wa taala menyebut Quran ini anzalnahu Qur'anan mubarak. Quran yang penuh dengan keberkahan. Kalau sudah penuh keberkahan, maka akan muncul qadar. Apa itu qadar? Berarti dari mana kemuliaan didapat? Dari Quran, ya. Dari mana dan tadi? Keberkahan. Paham urutannya? Ini kalau saya sebut di sini Quran. Quran itu ada 5 bagiannya. Salah satu bagiannya sudah adalah penuh dengan keberkahan. Gitu. Ambil ini dulu baru dapat ini. Kedua apa di sini? Al-Qadar, kemuliaan. Dan masih ada banyak lagi dalam satu Quran ini. Sumbernya Al-Quran penuh dengan keberkahan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Kami turunkan Quran itu pada malam mubarakah. Coba. Malam biasa. Tapi karena yang turun itu penuh dengan keberkahan, maka malam itu disebut oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan kemuliaan. Mengapa malam itu disebut penuh kemuliaan? Karena turun Al-Qur'an. Berarti malam turunnya Quran sudah berapa sebutannya? 2. Pertama, Lailatul Qadar. 2, Lailatin mubarakah. Satu Quran itu sampai 2 kali disebut oleh Allah. Dalam surat Al-Qadar disebut dengan kemuliaan, dalam surat Ad-Dukhan disebut dengan Lailatin mubarakah. Turunnya Quran itu di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Apa namanya? Syahrul Mubarak. Apa arti Syahrul Mubarak? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Malam biasa menjadi malam mubarakah, bulan biasa menjadi bulan mubarak. Mengapa? Karena ada ini harus diulang-ulang biar masuk betul di sini. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan qadar kudu dapat dulu mubarak. Paham? Kalau al-qadar itu di lantai 1, mubaraknya di lantai 2. Kita untuk dapat qadarnya harus dapat mubarak dulu. Betul? Sudah berapa sebutan Quran? 2. Pertama, qadar. Kedua, mubarak. Mubarak artinya penuh keberkahan. Qadar artinya Masya Allah. Ada sejarahnya nggak orang yang hafal Quran tidak membawa keberkahan? Betul? Apa yang disebut dengan berkah itu? Berkah itu bertambah nilai kebaikan. Jelas? Apa yang disebut dengan berkah? Kan sering kita berdoa atau sering kita ngomong, mudah-mudahan berkah ya Bu. Gitu. Iya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Apa sih makna ucapan itu? Nilai kebaikan dari sesuatu itu bertambah. Ini jilbab hijau ini cakep banget. Tapi nggak cakep kalau cuma disimpan di lemari. Betul? Bisa dituntut di akhirat nanti. Betul? Dan ibu pakai dibawa ke sini, berkah nggak? Berkah. Insya Allah jilbab yang ibu pakai ini jadi saksi nanti ibu masuk surga. Kan itu kesimpulannya. Handphone yang kita punya, berapapun harganya, apapun mereknya, ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah iman dan ilmu, maka nilai handphone ini akan bertambah keberkahan.
handphone insya Allah akan menjadi penyebab kita masuk surga. Paham? Jadi segala-galanya bisa menjadi penyebab kita masuk surga, tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Mau masuk surga? Bagaimana caranya? Baca Quran. Al-Quran. Satu, Al-Qadar tadi. Saya sebut surah Al-Qadar, saya ringkas menjadi 3 tadi. Pertama Al-Qadar, kedua Ruh, ketiga Salamun. 3 tadi. Insya Allah sudah mencakup keseluruhan makna Lailatul Qadar itu, surah Al-Qadar. Oke, sampai di sini dipaham. Saya sebutkan satu surat An-Nisa 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah tidak menyebut Quran di sana, tapi Allah menyebut nur. Apa yang dimaksud nur di situ? Al-Qur'an. Oke, 3 sudah dapat. Quran disebut dengan Qadar, Quran disebut dengan Mubarak, Quran disebut dengan Nur. Nah, itu yang saya maksud tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Apa maknanya itu? Ya Allah, jadikan Quran di dadaku. Oke? Apa cahaya yang dimaksud apa? Itu bukan cahaya lampu, cahaya yang dimaksud adalah Al-Quran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di dada, di hatiku Al-Quran. Wa fi sam'i, dan pada pendengaranku Al-Quran, penglihatanku. Oke. Kita pakai headset. Ya. Apa yang didengerin? Al-Quran. Lihat, orang yang rajin lihat mushaf, saya ulang. Orang yang rajin lihat mushaf berarti baca dong, bukan sedang lihat aja. Baca Quran, berarti kan melihat Al-Quran kan? Orang yang rajin melihat mushaf itu namanya mushaf ya. Namanya mushaf. Orang yang rajin melihat mushaf dengan matanya, maka insya Allah orang tidak bisa menyihirnya melalui mata. Orang tidak akan bisa menghipnotis kita melalui mata, karena di mata kita ada yang jaga. Siapa yang jaga? Allah. Siapa yang jaga? Malaikat. Mengapa Allah jaga? Mengapa malaikat jaga? Karena kita menjaga ini. Faham? Satu, kita selamat. Kita nggak bisa dihipnotis melalui mata. Paham? Bisa dipahami? Yuk, sudah berapa sebutan Quran? 3. Pertama Qadar. Kedua Mubarak. Ketiga Nur. Yuk, kita nyanyi sebentar. Nawwir darbi bil Qur'an. Yuk. Nawwir darbi bil Qur'an. Lagi. Nawwir darbi bil Qur'an. Lagi. Nawwir darbi bil Qur'an. 1, 2, 3. Keren banget. Ya, kalau nyanyi masuk itu ada nggak? Nawwir, sinari darbi, jalanku. Paham? Ini saya mau lewat sini nih, lewat sini. Jalannya gelap. Saya minta agar disinari supaya bisa lewat dan selamat. Terangi jalanku dengan Al-Qur'an. Yuk, pelan.
Nawwir darbi bil Qur'an. Cuma 3. Nawwir darbi bil Qur'an. 1, 2, 3. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. Washrah sadri bil iman. Yo. Washrah sadri bil iman. Keren banget. Washrah itu kan Rabbi shrah li sadri, kan itu. Wa yassir li amri, gitu. Washrah, lapangkan dadaku dengan iman. Orang yang dadanya nggak lapang berarti tidak punya. Orang yang punya iman insya Allah dadanya. Sebentar, kesimpulan banyak sudah. Yang kedua, washrah sadri bil iman. Ya, washrah sadri bil iman. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. 1, 2, 3. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. Masya Allah, ibu sambil nyanyi terikat, sambil di rumah sambil masak. Ya. Yang kita ucapkan adalah doa. Didengerin sama anak, rumah menjadi tenang. Betul? Paham? Hafal 2 baris? Insyaallah. Tadi kayak udah. Rame-rame, iya rame-rame aja. Yuk, lagi 1, 2, 3. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. Lagi. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. 1, 2, 3. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. Keren. Waghfir dhanbi ya Rahman. Waghfir dhanbi ya Rahman. Dan ampunilah dosaku, wahai yang Maha Pengasih. Waghfir. Yo, waghfir dhanbi ya Rahman. Waghfir dhanbi ya Rahman. Waghfir dhanbi ya Rahman. Ya. Waghfir dhanbi ya Rahman. Lagi. Waghfir dhanbi ya Rahman. Lagi. Waghfir dhanbi ya Rahman. Gabungin nawwir. Nawwir darbi bil Qur'an. Washrah sadri bil iman. Waghfir dhanbi ya Rahman. Wastur aibi ya Mannan. Wastur aibi ya Mannan. Wastur aibi ya Mannan. Ya wastur
wastur, dan tutuplah aibku. Apa arti aibi? Aibku. Aibi artinya kekuranganku. Ya Mannan, wahai Zat yang memberikan banyak karunia. Apa? Yuk, siap. Dari pertama, 1, 2, 3. Nawwir darbi bil Qur'an washrah sadri bil iman waghfir dhanbi ya Rahman wastur aibi ya Mannan. 1, 2, 3. Keren. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan nyanyi, oke? Ini doa. Mungkin nggak kita diterangi jalan hidup kita oleh Quran kalau nggak baca Quran? Oke? Mungkin nggak dalam kehidupan kita ini diterangi oleh Quran, dimudahi oleh Quran kalau kita nggak baca Quran? Nggak mungkin. Berarti pengen diterangi jalan hidup kita, maka bacalah Al-Qur'an. 1. Kedua, kalau Quran sudah dibaca, buahnya melahirkan iman. Itu hubungannya. Ini maaf, bukan saya melihat ini saya bikin sendiri. Ya. Jadi kalau Quran sudah kita baca, kita pelajari, maka insya Allah dada kita penuh dengan buahnya 2. Diampuni dosa, ditutup cuma 1. Quran. Mau diterangi jalannya? Mau dilapangkan dadanya dengan iman? Mau diampuni dosanya? Mau ditutup kekurangannya? Quran. Paham? Insya Allah dalam hitungan hari ke depan kita akan masuk 1 bulan yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Apa tadi Mubarak? Penuh dengan Mengapa bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak? Karena turunnya Al-Quran. Bisa? Di bulan ini biasanya kita lebih banyak membaca Quran dibanding bulan yang lain. 1. Bukan saja membaca, tapi harus dengan niat. Oke? Kenapa? Karena selama ini begini, ibadah Ramadan itu kadang-kadang mirip dengan ibadah musiman. Betul? Lagi musim apa sekarang? Oh, lagi musim tadarusan. Lagi musim apa sekarang? Lagi musim sedekah. Berlomba-lomba orang sedekah ngasih takjil. Ada takjil ulum, macam-macam. Tapi mengapa begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada kedarsan lagi. Kayaknya takbir merupakan penanda waktu tadarus sudah, waktu sedekah sudah. Kenyataannya begitu kan? Yang biasanya nggak nutup aurat, tumben Ramadan, alhamdulillah untung ada Ramadan. Nutup, ya. Yang biasa nggak ke masjid, alhamdulillah Ramadan ke masjid.
Tapi mengapa begitu Syawal gak ke masjid lagi? Mengapa begitu Syawal datang gak untuk awal lagi? Mengapa begitu Syawal datang gak baca Quran lagi? Niatnya salah. Yuk saya kasih tahu satu. Kita bukan hanya ingin dapat pahala, karena Ramadan ini pahalanya luar biasa, betul? Niatkan dalam hati, 1 bulan ini ya Allah, kami melatih diri, kami melatih membiasakan diri, mudah-mudahan terbiasa selama-lamanya. Paham gak? Niatkan di sini. Qadarullah-nya di bulan ini kan diberi keberkahan, diberi diskon banyak, diberi pahala banyak. Itu untuk memotivasi. Kita bisa 1 juz sehari baca Quran, betul? Nah, jangan sekedar baca, niatkan. Ya Allah, izinkan saya melalui bulan suci Ramadan ini melatih kebiasaan membaca Al-Quran, dengan harapan Syawal sampai bulan-bulan selanjutnya, Zulqaidah, Zulhijjah, seluruhnya diisi dengan baca, baru disebut berhasil Ramadan. Betul kan? Sukses. Mau begitu? Niatkan. Siap? Ibu sekalian yang saya hormati, ini sama-sama kita sama-sama belajar. Sama, saya juga niatnya begitu. Iya. Kalau di bulan Ramadan kita terbiasa puasa. Begitu Syawal datang, embernya keluar lagi ember. Bukan ember lagi, baskom. Niatkan, kami mulai dari hari ini, dari masuknya Ramadan, mudah-mudahan sampai selamanya kami terbiasa menahan lisan. Kami terbiasa hanya mendengar yang baik-baik. Kami tidak mau mendengar yang tidak baik, baik dalam kondisi berpuasa maupun tidak berpuasa. Sukses itu Ramadan. Kalau itu sudah terjadi, maka keberkahan akan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Orang bahagia dengan hari lebaran dengan macam-macam penyebabnya, tapi kita satu bahagianya yang mungkin tidak didapat orang lain. Kita punya kebiasaan baik yang baru. Alhamdulillah, rasanya kalau nggak baca Quran jadi gak enak. Kalau sudah dapat itu, keren ya. Tadi qadar sudah. Quran disebut berapa tadi? 3. Pertama qadar, kedua mubarak, ketiga nur. Allah an-nur. Al-Quran disebut dengan nur. Tadi An-Nisa 174. Bahkan nurun mubina, cahaya yang jelas. Nabi Muhammad yang membaca Quran, Nabi Muhammad disebut dengan nur. Surat Al-Maidah ayat 15. Cahaya bukan sekedar cahaya, tapi cahaya menyinari. Sifat Quran itu bukan hanya terang, tapi Oke, itu dia ganti. Sifat Quran itu bukan hanya terang, tapi Mau diterangi Quran? Kan kita minta tadi, Nawwir darbi bil Quran, terangi jalanku dengan Al-Quran. Iya? Orang nggak melihat ada peluang, tapi kita dikasih tahu oleh Allah melalui Al-Quran. Ini peluang. Ketik aja begitu ntar muncul semua liriknya. Menerangi itu namanya munir. Apa? Berikut arti. Munir. Al-Quran terang dan Nah, itu dia. Sehingga Nabi mendapatkan nur dan Nabi mempunyai sifat wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi bukan hanya terang tapi menerangi. Satu selesai tentang Quran.
Kira-kira udah dapat bisa dibawa pulang belum? Allah. Tinggal lagi itu diasah di sini. Kemuliaan berhubungan dengan Quran, keberkahan berhubungan dengan Al-Quran. Siapa yang menginginkan keberkahan, ayat di dia. Iya. Oke? Siapa yang menginginkan kemuliaan, ayat di dia. Nuhun? Abdi mah paham penting. Yang jelas orang paham. Ya, sekarang masuk yang kedua. Tadi saya bilang surah Al-Qadar saya sederhanakan menjadi 3 poin. Pertama tadi Al-Qadar sudah. Al-Quran Mubarak Al-Qadar. Tidak mungkin dapat Al-Qadar kalau tidak ada Mubarak. Tidak mungkin ada Mubarak kalau tidak ada Al-Qur'an. Bisa dibawa pulang? Saya lanjut yang kedua. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh itu adalah sebutan untuk malaikat Jibril. Malaikat itu ya malaikat, Jibril juga malaikat. Mengapa Jibril disebut tersendiri? Betul? Malaikatnya sudah disebut, kemudian disebut lagi Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Mengapa Jibril disebut Ar-Ruh? Karena Al-Quran ini adalah ruh. Al-Quran ruh. Yang menurunkan Quran adalah malaikat Jibril. Maka Allah menyebut malaikat Jibril karena kemuliaan Qurannya disebut dengan ruh. Tinggal berapa udah yang kita hubung-hubungkan itu. Malaikat yang lain tidak disebut ruh. Malaikat yang menurunkan rahmat, malaikat yang menjaga surga, malaikat penjaga neraka, malaikat raqib atid, mungkar nakir, enggak disebut ruh. Malaikat sebenarnya kalau sudah disebut malaikat termasuk dalamnya Jibril, tapi Allah khususkan. Nah itu loh. Khususan Jibril sudah disebut malaikatnya disebut lagi ruh. Mengapa Jibril disebut ruh? Karena Al-Quran ini adalah ruh. Oke. Yang buat kita bisa hadir di sini kenapa? Karena ada ruh kan? Bukan? Ada ruh. Manusia mulia itu karena jasad atau karena rohnya? Roh kan? Berarti kita punya roh. Al-Quran juga roh. Digabungin sering-sering silaturahim roh kita dengan ini. Ya? Ini berasal dari Allah, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat manusia bukan fisiknya, yang membuat manusia bukan jasmani, tapi rohani. Ini ada Dude Herlino di sini, kenal Dude Herlino? Kenal? Dude tetangga saya, Dude Herlino. Artis? Atau siapa lagi dah? Artis yang paling ganteng dah siapa? Ya? Tapi rohnya nggak ada, mau nggak? Mau? Rohnya nggak ada lagi. Betul? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Roh tanpa jasad namanya gentayangan. Jasad tanpa roh namanya menikoi. Paham? Kita digabungin ini ada jasad, ada roh. Ingat,
yang membuat jasad ini mulia karena roh. Ini ada satu lagi nih, yang kedua, ganteng banget. Tapi oornya nggak ketulungan, no. Ganteng banget, tapi oor, no. ODGJ, no. Pertanyaan saya ini untuk menguatkan keyakinan bahwa yang membuat manusia kita hormati, kita pilih adalah karena rohnya. Sudah berapa sebutan Quran? 4. Keren, 4 langsung, subhanallah. Ya, Allah berkahi ilmu kalian semua. Pertama, Qada. Kedua, Mubarak. 3, 4, keren. Jangan kita kira karena ini kertas, oke? Jangan kita kira ini karena ini kertas, ini sama dengan kertas yang lainnya. Sama dengan ini kan sama kertas. Betul? Jangan pernah samakan dalam keyakinan kita kertas ini dengan kertas ini. Apa yang membuat kertas ini menjadi mulia? Ayat tulisannya Al-Quran. Oke? Apa yang membuat telinga kita jadi mulia? Sering dengerin. Apa yang membuat lisan kita mulia? Sering baca Quran. Apa yang membuat otak kita mulia? Hafal Quran. Apa yang membuat dada kita menjadi mulia? Ada Quran. Semuanya kembali ke 4 sudah. Orang cuma mengenal selama ini cuma 1 Quran. Berarti tambah Quran udah 5 itu. Nanti nggak usah kita bahas, akan kita sudah semua tahu. Jadi Quran itu ada 4 sudah yang ini. Qadar, Mubarak, Nur, Ruh. Nah, yang saya maksud, kalau ini kan kertas nggak ada nyawanya. Saya mau buang, boleh? Saya mau taruh di mana aja nih, boleh? Karena kita yakin dia tidak punya roh. Tapi kalau ini punya roh. Ketika kita ngomong berdua, berarti saya memahami ibu ada roh. Ibu yakin saya lagi ada roh. Kok yakin saya punya roh? Nah, bisa ngomong. Karena kalau udah gak punya roh, gak ngomong. Oke, ilmu saya kita jadi balik-balik saja. Tapi insya Allah ini akan membuat kita menjadi paham. Ya, ketika kita berbicara dengan orang dan orang menjawab pembicaraan kita, berarti yang sedang berhadapan adalah roh dengan hargai orang, orang akan menghargai kita. Paham? Jadi perlakukan Quran sama seperti kita misalnya memperlakukan hormati. Nah, mengapa coba? Kalau ibu sekalian melihat, utama di hari Kamis, habis asar di Masjidil Haram, itu rata-rata anak-anak bawa Quran di sana nggak pakai tas, ibu. Ya, orang Mekah jarang bawa Quran pakai tas. Begini kan. Begini berangkat ke masjid. Paham? Ibu, anak-anak kita ngaji pakai tas nggak? Pakai tas. Tasnya itu kadang-kadang panjang sampai di sini, Quran taruh di sini, betul? Secara etika tidak boleh menempatkan di sejajar dengan ibu. Makanya cara etikanya begini bawahnya. Iya, anak-anak kecil-kecil, anak-anak itu kumpul, ini semua bawa Quran, asik banget. Nah, kita ngaji Iqra nih, di dalamnya ada Quran. Ngaji jam 2, jam 1 berangkat dari rumah, jam 1 lewat, udah nyampe di masjid. Taruh dulu sembarang, mau dia main kemana-mana. Di bawah Quran itu, enggak? Karena kita tidak ngajarin anak kita menghormati Quran. Bangsa ini dikutuk hari ini karena menghormati Quran. Nauzubillah min dzalik. Agak kasar saya ngomong. Iya? Itu kalau menghormati fisik Qurannya saja enggak, apatah lagi menghormati isinya. Mulai dari menghormati fisik aja lah,
Paham? Mengapa kita menghormati Quran? Karena Quran punya roh. Keren. Jadi ketika ibu baca Quran, ibu sendiri di rumah sebenarnya bukan sedang sendiri. Nah, ini ada ibu lagi tidur. Bu, apa kabar? Jawab nggak kira? Kenapa? Tidur. Itu dia, rohnya lagi nggak ada. Iya, keluar. Benar? Kalau tidur kan Ketika kita tidur, roh lagi keluar. Kita kata-katain dia jawab nggak? Orang tidur? Jawab ya? Kenapa? Karena nggak ada roh.